Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Marilah kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara, dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yang sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pewahyuan dan pemeliharaan Al-Quran. Bahwa dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran dan aspek kemujizatannya, di mana kita memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk bisa menjelaskan atau juga memahami. Jadi memahami dulu baru bisa menjelaskan apa saja aspek kemujizatan yang dimiliki Al-Quran, kenapa Al-Quran bisa disebut sebagai mukjizat paling agung. Itu harus kita jelaskan karena jika mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya itu mukjizatnya memiliki kadaluarsa, di mana ketika nabinya wafat maka sudah mukjizat itu selesai. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran meskipun nabi yang menerima wahyu yaitu Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu, tapi keistimewaan Al-Quran itu masih dapat kita saksikan sampai sekarang. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang sifatnya sepanjang masa. Bahkan nanti sampai akhir dunia, sampai kiamat sekalipun, Al-Quran akan tetap memberikan kita banyak keistimewaan. Nah, oleh sebab itu, melihat betapa agungnya Al-Quran, maka kita juga perlu melihat bagaimana sejarah pewahyuan dan kemudian pemeliharaan Al-Quran, di mana Al-Quran kita tahu diturunkan pada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, kemudian sampai ke kita dalam keadaan yang seperti ini, yaitu dalam bentuk mushaf. Maka kita perlu tahu sejarahnya. Oke, singkat saja prolog dari saya, kita lanjut ke materi. Yang pertama, pewahyuan Al-Quran. Jadi kita sering mendengar bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diterima Nabi. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan sederhana yang bisa jadi luput dari perhatian kita, yaitu tentang wahyu. Kita bicara tentang wahyu, Al-Quran ini wahyu, hadis itu juga wahyu dari Allah, in huwa illa wahyu dan sebagainya. Tapi kalau kita ditanya wahyu itu apa? Bahkan jujur sebelum saya mengampu mata kuliah ini di 3 tahun yang lalu, saya juga abai tentang pengertian wahyu. Jadi terkadang memang kita melalaikan sesuatu yang sifatnya sederhana padahal itu penting. Kenapa? Karena definisi istilah itu menjadi awal dari kita memahami sesuatu. Kita sebenarnya aneh bicara panjang lebar tentang wahyu, tapi kemudian ketika ditanya wahyu itu apa? Nah, saya kira ini menjadi problem bersama memang. Terkadang kita sudah semangat menggunakan istilah bla 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 bla, tapi kemudian ditanya, jangan kamu paham enggak apa itu wahyu? Apa itu ini? Enggak, itu kan aneh. Oleh karena itu kita awali dari pengertian wahyu. Wahyu adalah petunjuk yang disampaikan secara sembunyi. Jadi wahyu itu penyampaiannya sembunyi, dia privat sekali.
Kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi, bagaimana fenomena wahyu, itu Nabi tiba-tiba terdiam, kemudian ya gitu. Jadi tidak ada dan tidak bisa diprediksi karena sembunyi tidak bisa diprediksi, tidak terjadwal. Kita tahu Nabi pernah mengalami masa di mana wahyu itu lama sekali turun, jadi tidak terjadwal. Tidak seperti kuliah saat ini. Oh, hari Senin ini mata kuliahnya Pak Zaki. Oh, hari ini nanti itu Nabi wahyu tidak begitu. Tidak kemudian secara apa ya temponya itu beruntun. Tidak. Dengan kata lain, wahyu merupakan hubungan gaib yang tersembunyi antara Allah dan para utusannya. Jadi ini sifatnya itu tadi privat sekali antara Nabi dan utusannya dan juga oleh yang mengutus yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu wahyu adalah petunjuk yang disampaikan secara sembunyi. Dalam konteks yang lain kita bisa gunakan petunjuk, jadi petunjuk rahasia, kode rahasia. Ya bisa kita pakai itulah. Kode rahasia antara Tuhan dengan Nabi. Jadi bahasa sederhananya begitu. Jadi terkadang kita perlu bahasa-bahasa yang sederhana untuk memahami sesuatu yang juga sederhana. Jadi kode rahasia, wahyu itu kode rahasia antara Allah dan Rasulnya. Bentuk-bentuk wahyu, artinya wahyu itu terkadang turun dalam beberapa bentuk. Ada yang Allah menambahkan makna isi Al-Quran dalam hati Rasulullah. Jadi tiba-tiba di dalam hati Rasul itu serasa ada sesuatu yang memang itu adalah Allah yang mengisi. Kemudian menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dari balik hijab. Dia bisa dalam bentuk suara saja. Jadi intinya ada penghalang perantara malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Kita tahu bahwa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Jadi memang ada banyak cara Allah kemudian mengirim wahyu kepada Nabi. Nah, cara Allah, wahyu Allah turun pada Rasul itu setidaknya seperti yang saya sampaikan di slide. Ada 3, meskipun dalam referensi yang lain Anda bisa temukan, misal dalam referensinya mana Qalal Al-Khattan itu disebutkan bahwa ada 2 cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, ada melalui Jibril, kemudian tanpa melalui perantara, ada yang melalui mimpi, kemudian ada melambatkan isi dalam hati. Jadi tidak bisa diprediksi bagaimana kemudian wahyu, karena sifatnya tadi itu rahasia sekali. Jadi perlu kita ketahui bahwa wahyu itu dia turun dalam berbagai macam cara. Jadi sekali lagi tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditentukan. Terkadang Nabi ketika sedang ngobrol dengan sahabat tiba-tiba wahyu turun. Terkadang ketika sedang sendiri wahyu turun. Bahkan terkadang ketika bersama istri wahyu turun. Jadi tidak biasa diprediksi. Nah, adapun cara wahyu itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi itu juga melalui beberapa cara. Setidaknya dari referensi yang ditulis oleh Qalal Al-Khattan itu ada 2. Jadi yang pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor kesadaran sehingga dia dengan segala kuatannya siap menerima pengaruh itu. Jadi kadang ada semacam suara dencingan lonceng dan itu sangat keras sekali dan itu hanya didengar oleh Nabi. Tapi terkadang malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Terkadang malaikat itu menjelma. Jadi terkadang juga sesuai dengan bentuk dari malaikat Jibril itu sendiri. Jadi itu. Jadi cara bentuk-bentuk wahyu turun itu ada secara langsung dan tidak. Langsung itu berarti tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau ada perantara berarti melalui malaikat Jibril dengan berbagai macam metode. Jadi salah satu hadis yang populer yang menunjukkan kepada kita bagaimana malaikat Jibril itu juga menjelma ketika menyampaikan wahyu itu adalah hadis tentang rukun iman, Islam dan ihsan. Jadi ada laki-laki yang datang ke Nabi kemudian duduk di depan Nabi, kemudian saking dekatnya duduk itu sampai lutut Nabi dan lutut laki-laki tersebut tadi menempel.
artinya duduk bersila kemudian lututnya nempel. Kemudian di situ ditanya yang dikait tentang iman, dikait tentang Islam, dan diketahui tentang iman Islam dan ihsan. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang proses turunnya Al-Quran, itu juga ada beberapa pendapat. Jadi ada yang diturunkan, ada pendapat yang menyampaikan bahwa diturunkannya Al-Quran itu secara global, kemudian diturunkannya secara bertahap. Terkait hal ini, kalian tidak perlu kemudian bingung, loh Pak, janjiannya gimana tuh? Sebenarnya bagaimana tuh? Apakah memang diturunkan secara global atau diturunkan secara bertahap? Diturunkan secara global, yaitu turunnya ilmu Allah termasuk Al-Quran dan rahasia besar dengan gelarnya ke dalam hati Rasulullah. Kemudian secara bertahap turunnya lafal-lafal Al-Quran tertentu dan beberapa ayat secara berkelanjutan, yang semuanya itu terkadang dibarengi dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu dan kejadian pasca kenabian sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, kita tidak perlu kemudian mempermasalahkan ini kok tidak ada konsistensi. Sebenarnya bukan begitu. Jadi ketika Al-Quran diturunkan secara global, itu ini harus kita maknai bahwa begini. Jadi diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah. Jadi ada pendapat begini, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Ada 2 tahap, yaitu dari Al-Quran dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah. Jadi memang pertama kali itu di malam Lailatul Qadar Al-Quran itu secara utuh diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz, diturunkan Allah ke dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi ada langit dunia. Jadi setelah dari langit dunia Baitul Izzah itu turun kepada Nabi secara bertahap. Ada pemahaman seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Al-Qurtubi yang telah menukil dari Muqatil bin Hayyan, turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Jadi Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit dan terpisah secara perlahan-lahan di sepanjang bulan dan hari. Jadi mayoritas ulama menyampaikan bahwa memang Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap, 2 cara. Diturunkan secara global, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Setelah itu diturunkan ke Nabi secara bertahap. Jadi pendapat ada yang mengatakan secara global atau yang bertahap itu sama-sama benar karena penjelasannya seperti tadi. Jadi ada langit dunia dan ada langit dunia kemudian diturunkan ke Nabi secara berangsur-angsur. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Jadi ada pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan langsung? Bagaimana langsung, satu kitab langsung? Maka jawabannya akan kita temukan dari hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Jadi cara menjawabnya begitu. Jadi kenapa tidak langsung? Ya karena Allah menyimpan hikmah atau memiliki tujuan supaya kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Hikmah yang pertama, mengiringi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu kemudian diturunkannya bertahap supaya apa? Allah bisa menemani, mengiringi perjalanan dakwah Nabi. Kalian bayangkan, misal malam Lailatul Qadar tanggal 17 itu waktu pertama kali turunnya wahyu itu kemudian diturunkan 30 juz. Itu berarti kan Nabi akan mengalami masa di mana 23 tahun hanya mendapat 1 kali itu. Tapi Allah tidak, Allah menurunkannya secara bertahap supaya selama kurun waktu Nabi menjadi Rasul itu selalu diiringi dengan firman-firman dari Allah. Kemudian memberikan semangat batinnya bagi kontinuitas proses dakwah Nabi. Kita bisa bayangkan betapa beratnya Nabi ketika kemudian
Al-Quran itu tidak mendampingi, Allah tidak mendampingi setiap saat. Itulah kenapa di hikmah yang ketiga, Al-Quran membantu Nabi untuk menghadapi keraguan, tujuan-tujuan serta berbagai cobaan dari kaum musyrik. Jadi seakan-akan Al-Quran itu memang hadir untuk menghibur Nabi, memberi semangat Nabi, kemudian menguatkan Nabi. Jadi kita tahu dalam sejarah Rasulullah banyak sekali cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Rasul, di mana ketika cobaan itu datang kemudian sering sekali dan Al-Quran turun. Ada fitnah kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, di mana dituduh ada tuduhan yang kecil pada Sayyidah Aisyah, itu kemudian Al-Quran turun. Jadi banyak sekali cobaan-cobaan yang dihadapi Nabi, kemudian Al-Quran turun. Jadi memang begitu. Jadi kenapa kok Al-Quran tidak diturunkan secara langsung semuanya? Ya karena ada hikmah di balik diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang kurang lebih itu tadi, yang tiga tadi. Selain itu, pentahapan turunnya Al-Quran merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al-Quran. Jadi kita tahu banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Kenapa bisa hafal Al-Quran? Ya karena secara bertahap tadi. Bayangkan jika Al-Quran turun langsung 30 juz, itu akan sulit dan fokus para sahabat akhirnya hanya menghafal. Tapi tidak. Selain bisa dihafalkan secara mudah, itu juga ada pentahapan pendidikan yang mempunyai berbagai cara tingkat perkembangan manusia. Jadi kurang lebih itu. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kondisi saat itu, kemudian Al-Quran diturunkan. Meskipun hukum di dalam Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, tapi bukan berarti kemudian ini menjadikan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap tidak mungkin mengambil peran itu. Jadi poinnya di situ. Lantas apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Ya, untuk materi kali ini akan saya sampaikan dengan singkat. Jadi sebagai peringatan, sebagai contoh atau ibrah dan pelajaran, sebagai hujah, petunjuk mukjizat, kemudian sebagai kitab perundang-undangan, sebagai pemutus hukum, pengangkat perselisihan dan pembeda yang hak dan yang batil, sebagai risalah pembenar dari risalah sebelumnya. Jadi meskipun tidak hanya ini, sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sekali fungsi, memiliki berbagai macam banyak sekali faedah. Jadi semacam tujuan diturunkannya Al-Quran ya, dia bisa sebagai obat juga, bisa sebagai petunjuk, bisa sebagai peringatan, bisa sebagai suri tauladan. Kalau kita tahu bahwa banyak sekali cerita-cerita dalam Al-Quran, baik itu cerita tentang kebaikan atau keburukan, semua ada di dalam Al-Quran.